Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Luar biasa. Ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu saudara terkasih. Betulkah sukacita di wajah mereka? Haleluya. Saya percaya sukacitanya pasti indah semua, amin. Kalau masih ada yang belum senyum, tanya dia masih hidup. Langsung kasih ya. Karena kalau kita hidup wajah harus hidup, amin. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tadi pagi saya khotbah tentang dipanggil untuk berbagi, saudara terkasih. Dan siang hari ini, saudara terkasih, saya mau berbicara tentang melampaui rasa takut, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, atau saya kasih tema Beyond Fear, saudara terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau lihat satu firman Tuhan buat kita hari ini. Boleh ditampilin PowerPoint-nya, saudara kasih ya. Dan kita mau belajar, saudara terkasih, supaya kita jangan terlalu dikuasai oleh rasa takut, saudara. Amin. Saudaraku terkasih, ada banyak orang-orang Kristen, saudaraku terkasih, yang katanya percaya sama Tuhan, tapi rasa takutnya besar. Bahkan kadang-kala lebih besar dari badannya, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, saudara bisa bayangkan kalau saya besar begini, lalu rasa takut lebih besar dari saya, saudara terkasih, saya bisa kelihatan kecil, saudara. Betul toh? Saudaraku terkasih, coba saudara lihat, ada banyak orang takut melangkah, betul ya? Nah, ada yang anak-anak muda, saudara kasih, takut menikah. Ada anak muda saya tanya, saudara kasih, sudah umur 37 tahun, perempuan, saudara kasih, saya tanya, kenapa takut menikah? Mereka bilang, saudara kasih, aduh Pak Pendeta, kalau kita nanti menikah, belum tentu dapat cowok yang pas Pak Pendeta. Kalau dapat cowok yang salah Pak Pendeta, kita mau makan apa? Saya mau kasih tahu buat saudara dengar. Saya dulu sebelum menikah makan nasi, saudara kasih. Setelah menikah, makan nasi juga, saudara kasih, betul ya? Coba ada di antara saudara sebelum menikah makan nasi, setelah menikah makan kayu. Ada, saudara kasih? Tidak ada, tetap makan nasi, betul? Dan besar tetap, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dulu saya menikah, saudara kasih, masih pengangguran, saudara. Saya nggak kerja, saudara kasih. Istri saya yang kerja. Gajinya 1.250.000 saya ingat, saudara kasih. Karena dia guru TK waktu itu. Dan saya mau kasih tahu, saudara, sebelum saya nikah badan saya tidak sebesar ini. Setelah menikah, ini baju sudah tidak muat lagi, saudara kasih, betul ya? Artinya, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ternyata saudara kasih, penyertaan dan berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kita, betul? Jadi untuk itu, saudaraku terkasih, hari ini saudara kasih, kita mau belajar, saudaraku terkasih, supaya kita jangan dikuasai rasa takut. Ada banyak orang takut menerima risiko dalam hidupnya. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, saudara kasih, semakin besar risiko yang kau alami, maka semakin besar berkat yang akan kau terima dalam hidup saudara. Amin. Kalau kau nggak mau terima risiko, ya nggak ada berkat, saudara kasih. Karena semua berkat Tuhan, saudara kasih, harus dilewati dengan risiko, saudara. Betul? Karena tidak ada orang di dunia ini, saudara kasih, yang suka dengan keberhasilan orang lain. Enggak, saudara kasih. Itu bohong. Daging ini, saudara kasih, kalau lihat orang berhasil, enggak suka biasanya. Kecuali kau sudah hidup dalam Tuhan, maka kau akan senang dengan keberhasilan orang. Betul? Nah, hari ini mari kita belajar bersama, saudara kasih, kita lihat satu firman Tuhan yang akan memberkati kita. Mari buka satu ayat firman Tuhan, satu ayat saja, saudara kasih. 2 Timotius pasal pertama, ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Yuk buka firman Tuhan, saudara kasih. Yang bawa Alkitab, buka kitab sucinya. Yang Alkitabnya di handphone, buka handphone sucinya, amin. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone juga masih pakai Nokia 3310, saudara kasih ya. Kau boleh lihat depan, saudara kasih. Ada tulis besar-besar, jadi kita bisa baca sama-sama, men. Tapi kalau misalnya di Rabun jauh juga, saudara kasih nggak bisa baca depan, saudara kasih nggak apa-apa, boleh lihat kiri kanan. Karena ini tidak ujian, jadi boleh nyontek, saudara ya. Saudaraku terkasih, lihat kiri, kalau kiri nggak bawa lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka bilang lain kali kalau ibadah. Kita jangan duduk sebelahan ya, betul ya. Supaya kita bisa baca firman, saudara. Dan sama-sama nggak bawa Alkitab, duduk sama-sama lagi, saudara. Saudaraku terkasih, tapi nggak apa-apa. Kalaupun kiri kanan nggak bawa, dengar saja baik-baik. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, saudara kasih ya. Tapi kalau misalnya kau budek juga, saudaraku terkasih, nggak apa-apa, boleh tidur, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi jauh lebih baik, saudara kasih, datang ke gereja, walaupun akhirnya tidur juga, ya udah nggak apa-apa. Semoga minggu depan tidak, saudara kasih. 2 Timotius 1 ayat 7. Saudara kasih, satu ayat saja, dan kita mau baca sama-sama dengan suara kencang. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara dengar firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi waktu kita diciptakan di dunia ini, semua kita tahu, saudara kasih, waktu Tuhan ciptakan kita, Tuhan kasih roh dalam hidup kita, betul? Dan saudara dengar firman Tuhan bilang, roh yang Tuhan taruh dalam hidup saudara itu bukan roh ketakutan.
Jadi jangan sampai ada saudaraku terkasih kita orang Kristen yang ngomongnya percaya kepada Allah, tapi kita punya rasa takut lebih besar daripada keinginan dan kehidupan kita, saudara kasih. Kenapa saudara kasih? Karena roh yang ada dalam hidup kita itu roh kekuatan, kata firman Tuhan. Roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu adalah roh kemenangan. Roh yang akan menuntun kita kepada kebenaran dan kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi orang Kristen itu saudara kasih nggak boleh jadi penakut. Amin. Jangan sampai ada orang Kristen saudaraku terkasih punya rasa takut, saudaraku terkasih bahkan dalam kehidupannya saudara kasih hidupnya takut terus. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Nah saudara kasih, kalau kau percaya roh Tuhan ada dalam hidup saudara, harusnya saudara kasih roh Allah itu bisa menguasai rasa takut yang ada dalam hidup saudara. Jadi jangan ada orang Kristen takut lagi sama hantu. Harusnya hantu takut sama kita. Amin. Lihat kiri kanan bilang harusnya hantu takut samamu. Bilang saudara kasih, betul ya. Bukan kita yang takut hantu saudara kasih. Kenapa saudara kasih? Karena roh Tuhan yang ada dalam hidup kita itu lebih besar saudara. Maka untuk itu saudaraku terkasih, orang Kristen tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Bukan tidak punya rasa takut. Tidak ada orang yang tidak punya rasa takut, betul? Semua kita punya. Saya suka bilang yang tidak punya rasa takut itu cuma satu. Saudara tahu siapa? Orang gila, saudara kasih. Makanya saudara kasih orang yang berani nyebrang jalan tol siang-siang lagi lancar, itu cuma orang gila, saudara kasih. Oh enggak Pak Pendeta, saya suka lihat tuh ada orang bilang, walaupun dia tidak gila, waktu dia lewat nyebrang, saya percaya waktu kau lihat, kau yang pertama bilang, gila itu orang, saudara kasih, betul ya? Saudara, hanya orang gila yang gak punya rasa takut. Kita punya rasa takut, tapi firman Tuhan ajar kita, jangan dikuasai oleh rasa takut itu. Jangan sampai rasa takut menguasai kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut Pak Pendeta? Kenapa kita tidak boleh takut? Tidak boleh dikuasai oleh rasa takut, saudara kasih. Bahkan firman Tuhan catat saudara kasih berkali-kali, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa nggak boleh takut, saudara kasih? Nah ini yang saya mau bagi buat saudara. Saudaraku terkasih, orang yang percaya kepada Allah tidak boleh takut, saudara kasih. Kenapa tidak boleh takut? Saya temukan paling tidak ada 3 alasannya, saudara. Kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut? Yang pertama, mari lihat ayat ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, ini ayat emasnya banyak orang Kristen, saudara. Tapi seringkali orang baca ayat ini, saudara kasih, tapi tetap takut juga. Harusnya tidak takut. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan. Apa katanya? Yang penuh dengan harapan. Saudara dengar firman Tuhan bilang, Tuhan tahu persis. Tuhan tahu persis apa yang dia rencanakan dalam hidup saudara. Saudara percaya Tuhan enggak? Saudara percaya Tuhan enggak? Kalau kau percaya sama Tuhan, harusnya kau percaya pada rancangan yang baik yang sedang dia kerjakan dalam hidup saudara. Ini yang menjadi alasan kenapa kita nggak boleh takut, saudara kasih. Kenapa? Karena yang pertama, karena Tuhan punya rancangan yang baik bagi orang percaya. Kalau kau percaya, saudaraku terkasih, bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup saudara, maka harusnya saudara kasih, kau nggak perlu takut apapun yang kau hadapi dalam hidup saudara. Sebab apa saudara kasih? Sebab ketidakpercayaanmu atau kerasa takut besar yang kau miliki dalam hidup saudara, itu justru yang akan menunjukkan bahwa kau tidak percaya sama Tuhan, saudara. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Karena logikanya sederhana, saudara kasih. Coba saudara lihat. Logikanya seperti begini. Mempercayai sesuatu itu sama artinya dengan menyetujui dan mengundang hal tersebut datang dalam kehidupan saudara. Ini prinsip saudara. Kalau kau percaya sesuatu, saudara kasih, itu artinya bukan cuma sekedar ya, tapi apa? Tapi kau setuju sama sesuatu itu, dan bukan cuma setuju, kau undang sesuatu itu dalam hidup saudara. Karena kau percaya sama dia, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya besarnya rasa takut yang kau miliki, itulah gambaran dari besarnya keyakinanmu akan sesuatu yang kau takuti. Coba saya tanya buat saudara, kenapa saudara takut sama hantu? Kenapa orang banyak takut sama hantu? Kalau sini sudah nggak takut lagi sama hantu, hantu takut sama kita, betul ya? Kenapa orang banyak takut sama hantu? Coba saya tanya saudara-saudara. Coba grup A, menurut saudara kenapa? Kenapa orang takut sama hantu? Kenapa?
Imannya kecil. Oh, ini kalau gereja memang jawabannya rohani, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih. Coba grup B, saudara kasih. Kenapa orang takut sama hantu menurut saudara? Hah? Karena hantu jelek. Jadi kalau dia jelek takut. Yang sebelah-sebelahnya hati-hati kau, saudara kasih, betul ya. Jangan-jangan dia takut juga, saudara kasih. Coba grup C, kenapa orang takut sama hantu menurut saudara? Seram. Saya pikir bukan cuma jelek, seram, atau imannya kecil. Kenapa orang takut sama hantu? Karena orang percaya hantu bisa sakiti orang lain. Betul tidak? Kenapa kita takut sama hantu? Karena kita percaya hantu bisa celakain hidup orang. Makanya orang sampai permisi-permisi di tempat yang seram-seram. Karena kita takut dia lagi ada di situ, jangan-jangan saudara, lalu dia tersinggung kalau kita lewat nggak permisi, lalu dia akan sakiti kita, dia akan rusak hidup kita, kutuk hidup kita. Makanya orang takut. Sampai orang Kristen pun waktu lewat tempat seram-seram, dia bilang permisi, anak babi mau lewat, saudara. Padahal dia udah ganteng loh kayak Andi Lau gitu ya, udah cantik kayak Sio Meme, saudara. Tapi karena rasa takut, saudara kasih, karena kita percaya hantu bisa nyelakain hidup kita, saudara kasih. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengikuti apa yang kita pikir baik menurut dia. Betul tidak? Saudara dengar, semakin kau takut sama hantu, saudara kasih, saya mau kasih tahu buat saudara dengar, semakin kau akan dihantui oleh hantu. Karena kau bukan cuma percaya, tapi kau undang dia dalam hidup saudara. Ah, masa begitu Pak Pendeta? Emang ada ayatnya? Ada ayatnya. Coba lihat nih ayat ini, saudara. Ayub bilang, saudara kasih, dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25, Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang apa katanya? Yang menimpaku. Dan yang kucemaskan itulah yang apa? Mendatangi aku. Sekarang saudara paham nggak kenapa Tuhan suruh kita takut sama Tuhan? Kalau lihat ini. Kalau kau lihat ayat ini, sekarang kita ngerti kenapa kita harus takut sama Tuhan. Karena semakin kau takut sama Tuhan, itu artinya semakin kau percaya sama Dia. Dan semakin kau mengundang Dia dalam hidup saudara. Cuman sayangnya kita takutnya sama yang lain. Sampai-sampai karena rasa takut kita kepada yang lain besar, kita lupa sama Tuhan. Yang punya kekuatan lebih besar dari apa yang kita takutkan dalam hidup kita. Hari ini apa yang kau takutkan dalam hidup saudara akan mendatangi saudara. Jadi kalau semakin kau takut akan sesuatu, semakin kau sedang membawa dirimu pada sesuatu itu. Bukannya Pak Pendeta kalau kita semakin takut semakin berhati-hati. Betul, semakin berhati-hati. Tapi kalau kau dikuasai oleh rasa takut itu, kau tidak lagi berhati-hati, tapi jadi parno. Tahu parno? Dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan dalam hidup kita. Maka hari ini saudaraku terkasih, kenapa kita harus tidak boleh takut dalam hidup kita? Kita harus ngerti bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam hidup kita. Kau nggak usah takut saudara terkasih terhadap rencana Allah yang besar, rencana baik, berkat yang luar biasa. Karena itu bagian Tuhan dan Dia janji dalam hidup saudara. Kalau kau menjadi pribadi yang berani melangkah dalam hidupmu, saudara dengar, Tuhan yang atur berkatnya datang sama kita. Saya itu saudaraku terkasih dari kecil, cita-cita saya jadi pendeta. Saya nggak pernah kepikiran jadi dosen, saudara terkasih. Nggak pernah, saudara terkasih. Saya dari kecil cita-citanya jadi pendeta. Karena dulu ceritanya anak mama kami, saudara kasih, bapak mama kami, saudara kasih, orang Batak, saudara kasih. Gak usah ngomong Pak, kelihatan dari wajahnya, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, anak bapak saya, saudara saya itu kakak beradik 10 orang, saudara. Oh banyak juga ya, iya banyak, 11 harusnya, saudara kasih ya. Meninggal 1, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kami 10 orang, tapi kakak di atas saya itu 6 itu perempuan semua. Saya nomor 7, saudara kasih. Kakak di atas saya itu perempuan semua. Orang Batak itu kalau belum ketemu anak laki-laki belum pas. Jadi dicari terus, saudara kasih, betul ya. Makanya sampai 6 itu perempuan semua. Tapi mulai sampai 6, saudara kasih, orang tua saya mungkin sudah lihat, saudara kasih, waduh ini kenapa minta anak laki-laki aja susah, saudara kasih, betul ya. Sudah minta terus, datangnya perempuan terus. Sampai terakhir kali saudara kasih waktu lahir anak kakak saya, saudara kasih, bukan anak kakak saya yang ke nomor 6, saudara kasih, baru seminggu umurnya pendeta datang rumah, doain saudara kasih, keluarga kami. Begitu doain saudara kasih, selesai doa, pendeta bilang begini saudara kasih, setelah ini anakmu laki-laki. Kasih dia nama Samuel, jangan tambahin yang lain.
Dan cita-citanya tidak boleh lain selain pendeta. Karena bapak saya dengar seperti begitu, langsung diproses, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, makanya saya sama kakak saya umurnya bedanya cuma 1 tahun, saudara kasih. Jadi 1 tahun saya langsung lahir, saudara kasih. Saudaraku terkasih, cita-cita saya cuma jadi pendeta. Saya nggak pernah kepikiran jadi dosen, saudara kasih. Tapi saya jalani hidup saya. Waktu orang suruh saya kuliah, saudara saya kuliah. Ambil S2, saudara kasih, saya ambil S2, saudara kasih. Saya S1 4 tahun, saudara kasih. S2 5 tahun, saudara kasih ya. Jadi lebih lama S2 daripada S1, saudara. Kenapa? Gak lulus, saudara kasih. Karena saya sibuk pelayanan, dulu saya sempat menggembalakan juga, saudara kasih. Saya gak kepikiran, karena saya gak pernah kepikiran mau jadi dosen, saudara kasih. Saya pikir S1 sudah cukup, saudara. Saudaraku terkasih, tapi akhirnya karena itu sekolah Petamburan waktu itu, saudara kasih, mau diakreditasi. Lalu saya dipanggil, saudara. Itu dosa rektor kita panggil, dia bilang, kamu harus selesain. Karena kita butuh lulusan dan segala macam. Akhirnya saya selesain dengan pertolongan Tuhan, saudara kasih. Tapi saudara lihat, begitu saya selesai S2, saudara kasih, langsung ada orang panggil saya jadi dosen, saudara. Dan hari ini saya kasih tahu buat saudara, saya bukan cuma dosen. Saya rektor, dan bukan cuma rektor. Saya punya kampus teologi sendiri, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kalau kau percaya pada rancangan Tuhan, kau cuma melangkah saja dengan iman dan percaya. Kau harus percaya pada apa yang difirmankan Allah. Pokoknya rancangan Tuhan bagi saudara pasti yang terbaik. Amin. Jangan takut, saudara kasih, jalan aja. Waduh, Pak Pendeta kalau lihat di depan kayaknya susah, Pak Pendeta. Lewat dulu susah. Kalau kau ngomong begitu, saudara kasih, memang tidak ada yang mudah di hidup ini. Tidak ada yang mudah. Tapi kalau kau berani melangkah dan percaya pada rancangan Tuhan yang indah, saudara dengar, Tuhan yang mengantar saudara kepada kemenangan dan kemuliaan yang luar biasa. Amin. Maka untuk itu saudaraku terkasih, kau jauhkan rasa takut. Kenapa? Karena rasa takut itu akan menuntun kita ke jalan yang gelap. Rasa takut itu akan membuat kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan yang besar, yang indah, tentang hari depan yang penuh harapan. Rasa takut kerjaannya kayak gitu, saudara kasih. Akhirnya kau nggak berani melangkah dalam hidup saudara. Harusnya saudaraku terkasih, selama engkau mampu, sekuat yang kau bisa, lakukan yang terbaik. Masalah berkat itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik. Amin. Hari ini apa yang kira-kira kau bisa kerjakan dalam hidupmu? Kerjakan saja. Apa yang bisa kau lakukan dalam hidup saudara? Lakukan saja, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kerjakan dengan cara yang terbaik. Dan biar Tuhan yang buka berkat dan jalan untuk engkau bisa menerima sesuatu yang lebih luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Jadi yang pertama alasannya kenapa kita tidak boleh takut? Karena rancangan Tuhan indah bagi kita. Rancangan Tuhan besar. Rancangan Tuhan hebat dalam hidup kita. Kita tinggal menjalankan Tuhan yang antar kita ke tempat yang Dia rencanakan. Amin. Itu alasan pertama, saudara kasih. Kenapa kita nggak boleh takut? Yang kedua, saudara kasih. Kenapa kita nggak boleh takut, saudaraku terkasih? Alasan kedua, saudara lihat Yosua pasal pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, apa katanya? Menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara lihat, firman Tuhan bilang sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun. Saudara tahu arti kemanapun? Di mana kau hari ini beraktivitas, di mana kau hari ini bekerja, di mana kau hari ini tinggal, di mana kau hari ini melakukan tugas dan tanggung jawabmu, seberat apapun itu, saudara dengar firman Tuhan bilang, Tuhan bersama dengan saudara. Maka alasan kedua kenapa kita tidak boleh takut, saudara kasih, karena Tuhan menyertai perjalanan setiap orang yang percaya kepada Allah. Siapa yang percaya, dia akan melihat Tuhan bersama dengan dia. Masalahnya adalah kita percaya atau tidak, saudara kasih. Kalau kau percaya Tuhan bersama dengan engkau, harusnya enggak usah disuruh tidak takut pun, pasti kau tidak takut harusnya. Coba-coba saya tanya buat saudara, kira-kira kalau kau misalnya jalan pagi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, saudara kasih. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Coba grup A, saudara kasih. Kira-kira kau punya rasa takut enggak? Grup B? Grup C? Mungkin rasa takut pun kita lupa rasanya gimana. Betul tidak? Yang ada dalam hati kita apa? Bangga. Betul? Senang. Kita nggak usah jalan sama Prabowo Subianto.
Kadang Prabowo Subianto jauh-jauh dia, terus kita selfie dari jauh. Itu senangnya kita nggak kira-kira, betul? Karena di dalam foto, frame foto bersama, mungkin dibesarin, dibingkai, saudara kasih, betul ya? Karena dalam satu frame foto ada kita dan Presiden Prabowo. Kita sampai lupa rasa takut karena saking sukacitanya, betul tidak? Saudara, saya mau tanya buat saudara, menurut saudara kenal nggak sih sebetulnya Tuhan saudara siapa? Coba menurut saudara Tuhan yang bagaimana? Grup A? Hah? Sudah sampai lupa, saudara kasih, betul ya? Coba grup B, menurut saudara Tuhan yang bagaimana? Yang hebat atau yang luar biasa, atau yang tidak hebat atau yang bagaimana? Luar biasa. Grup B, grup C. Menurut saudara Tuhan bagaimana? Maha kuasa, luar biasa, hebat. Dia presiden di atas segala presiden. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara bisa bayangkan, dia berjalan bersama dengan saudara. Harusnya kau tidak punya rasa takut sedikit pun. Kenapa? Karena kau tahu penguasa dunia ini ada bersama dengan saudara. Kita jalan bersama presiden aja. Sudah kepikiran kita pasti proposal bentar lagi kita kasih dijawab pasti, betul toh? Orang jalan sama-sama, apalagi sarapan bakso sama-sama. Waduh, itu rasa-rasanya hari depan saya pasti cerah, betul ya? Saudara dengar, kau jalan bersama dengan Tuhan hari ini. Penguasa segala-galanya. Harusnya kau tidak punya rasa takut sedikit pun. Amin. Kau lihat itu anak kecil, kalau anakmu yang kecil tuh, kalau jalan sama saudara, coba saudara patin. Saya punya anak kecil sekarang 5 tahun. Anak mujizat saya itu yang lahir cuma 900 gram. Cuman 6 bulan dilahirkan masuk NICU, 1,5 bulan. Yang dulu kayaknya tidak ada harapan, sekarang sudah besar. Sudah 5 tahun dan dia pintar sekali. Ini kalau jalan sama saya, pergi ke Indomaret. Itu Indomaret kayak punya dia, saudara kasih. Apa aja yang dia mau dia ambil, saudara kasih. Saya ingat sekali saudara kasih, dia pernah ambil telur-telur. Kalau saudara pergi ke Indomaret, Alfamart pasti tahu. Di sana mainan paling mahal di dunia, saudara kasih, betul ya? Yang kecil saja bisa 50.000 harganya, betul? Lalu saya pas lagi belanja, saudara kasih, saya yang pegang keranjang, dia yang tukang ambil-ambil, saudara kasih ya. Pokoknya semua yang dia mau dia ambil. Pas waktu lagi jalan saya lihat dia masukin telur, ada telur besar. Bukan Kinder Joy, kalau Kinder Joy kecil, harganya juga tidak terlalu mahal, paling 16-17 ribu. Ini telurnya agak gede. Yang kecil aja mahal, apalagi yang gede, saudara kasih, betul ya? Dan itu tidak tanggung-tanggung, saudara tahu dimasukin berapa? 6, saudara kasih. Saudara bisa membayangkan dimasukin 6, saudara kasih, di keranjang itu. Saya sudah lihat, saudara kasih, dalam hati saya, habis kali ini, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, begitu di kasir, saudara kasih, saya bilang sama mbaknya, Mbak, tolong dicek dulu harganya, jangan langsung di scan, saudara kasih, betul ya? Cek dulu harganya berapa. Satu harganya berapa? Satu Kinder Joy, satu telur itu 56 ribuan harganya. Kali 6, 300 cuman beli telur doang, saudara kasih. Dan saya tahu itu di rumah cuman dibuka doang, setelah itu ditinggal, saudara kasih. Saya bilang sama anak saya, nak, jangan terlalu banyak belinya. Papi nggak bawa uang banyak loh, nggak bawa dompet lagi. Kamu jangan terlalu banyak supaya uangnya cukup. Saya tahu jawabnya apa sama saya. Dia bilang, kan bisa digesek, Bi, katanya, saudara kasih, betul ya? Semua anak kecil, saudara kasih. Dia nggak khawatir sedikit pun. Pokoknya ada bapaknya, saudara kasih. Menurut dia semua beres, saudara. Saudara dengar, harusnya kita yang punya Allah yang hebat, yang tahu, kita tahu bahwa dia selalu berjalan bersama dengan dia. Harusnya kita punya cara pikir yang sama. Kita tahu jalan berat. Kita tahu ada banyak yang harus kita bayar dalam hidup kita. Tapi karena kita tahu ada Bapa kita berjalan bersama dengan kita, dia bisa tanggung dan pasti tanggung semuanya. Amin. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan itu saudara sama seperti benteng perisai yang memberi kita kepastian bahwa perjalanan kita akan selalu dalam keadaan aman dan pasti akan sampai kepada tujuan dengan penuh kemenangan. Penyertaan Allah itu saudaraku terkasih sama seperti perisai yang akan selalu menjaga perjalanan kita. Kadang memang berat, saudara kasih. Tapi selama kau berjalan bersama dengan Tuhan dan disertai oleh Allah, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Dan akan tetap menuntun engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Pernah dengar ilustrasi tapak kaki, saudara kasih? Kalau yang sudah dengar diam-diam saja, saudara kasih, betul ya? Yang belum dengar saya, saudara kasih.
Satu kali saudaraku terkasih ada orang bermimpi saudara. Lalu dia lihat ada 4 tapak kaki berjalan di tepi pantai saudara terkasih. Lalu dia bertanya sama Tuhan saudara. Dia bilang, Tuhan, itu tapak kaki siapa? Ada 4 berjalan di tepi pantai. Lalu Tuhan bilang sama dia, itulah tapak kakimu dan tapak kakiku anakku. Supaya kau tahu, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu beserta dengan engkau. Seperti itulah perjalanan hidupmu yang tidak pernah kutinggalkan sedetik pun, sedikit pun. Lalu dia perhatikan tapak kaki itu berjalan terus, saudara kasih. Sampai dia lihat saudaraku terkasih di tempat-tempat yang banyak ranting-ranting kayu, banyak batu-batuan, banyak tempat-tempat kerikil-kerikil terjal saudara kasih. Dan dia lihat saudara kasih waktu di tempat seperti begitu rupanya tapak kakinya sudah tinggal 2, tidak 4 lagi saudara kasih. Lalu dia langsung komplain sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku lihat itu waktu di tempat yang mengerikan, di tempat yang terjal, di tempat yang banyak ranting-ranting dan batu-batu tajam, itu tapak kakinya cuma 2. Lah kenapa kau tinggalkan aku? Kemana Tuhan di tengah-tengah perjalanan yang begitu berat? Perjalanan yang begitu menyakitkan, yang banyak duri. Kok Tuhan tinggalkan aku? Lalu dia bilang sama dia, Tuhan bilang sama dia, nak, kau jangan kegeeran, katanya saudara. Yang kau lihat tapak kaki di situ, itu tapak kakiku, bukan tapak kakimu. Loh kalau begitu saya kemana? Kok kalau itu tapak kakimu bukan tapak kakiku, lalu saya kemana? Lalu Tuhan bilang di tempat-tempat yang mengerikan seperti begitu, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Lalu saya di mana Tuhan? Tuhan bilang, aku menggendongmu. Saudaraku terkasih, seringkali kita seperti begini. Waktu punya masalah, pergumulan, beban berat, persoalan, begitu mengerikan jalan hidup kita, kita pikir kita ditinggalkan Tuhan. Nah, Tuhan tetap pegang kita. Bahkan kadangkala yang melangkah di jalan yang berat itu pun Tuhan, bukan kita. Karena Dia menggendong kita, membawa kita kepada kemenangan luar biasa. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih, jangan pernah takut saudara. Saudara lihat ayat ini saudara kasih. Makanya firman Tuhan bilang saudaraku terkasih, kalau Tuhan beserta kita, saudara dengan ayat ini. Firman Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami ialah apa katanya? Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Firman Tuhan bilang kalau kau percaya Allah bersama dengan saudara, pencobaan yang kau alami itu pencobaan biasa. Mungkin saudara bilang dalam hati, enak aja Pak Pendeta. Coba Pendeta mau gak menanggung masalah yang sedang saya alamin? Kau tanya sama saya jawab, gak mau. Saudara kasih, betul ya? Kenapa? Karena saya juga punya banyak masalah, saudara kasih. Lalu kalau begitu Pak Pendeta, kenapa kok dengan pedenya, yakinnya, lalu berkata bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa? Itu bukan karena saya menyampaikannya kepada saudara. Bukan hanya sekedar karena itu, tapi karena firman Tuhan yang ngomong. Saudara dengar, pencobaan yang kau alami pencobaan biasa. Kenapa? Saudara kasih di sini lanjut kalimat yang luar biasa. Sebab apa katanya? Sebab Allah setia. Pencobaanmu biasa karena Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Waktu kau punya masalah, Dia tanganin saudara. Dia beri kekuatan, Dia tolong saudara. Sehingga kau tidak akan pernah terjatuh. Saya pernah ditanya orang saudara kasih tentang ayat ini saudara. Orang bilang begini, Pak Pendeta, pernah baca enggak firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13? Saya bilang pernah. Pernah perhatikan enggak ayat itu baik-baik Pak Pendeta? Saya bilang bukan cuma perhatikan, saya khotbahkan ayat itu setelah itu. Emang kenapa? Saya bilang. Coba Pak Pendeta baca lagi baik-baik. Enggak usah kau suruh, saya sudah sering baca dan saya hafal di kepala saya setelah itu. Emang kenapa? Saya bilang. Pak Pendeta coba lihat ayat itu baik-baik. Kalau lihat ayat itu, kayaknya Tuhan itu kayak kurang kerjaan deh Pak Pendeta. Maksudnya kurang kerjaan gimana? Coba Pak Pendeta lihat ayat itu. Tuhan yang izinkan kita mengalami pergumulan dalam hidup kita. Tuhan yang izinkan kita mengalami pencobaan dalam hidup kita. Tapi ending-endingnya dia bilang, saudara kasih, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan apa katanya? Jalan keluar. Dia izinkan kita mengalami persoalan, tapi Dia juga yang kasih jalan keluarnya. Itu kan kurang kerjaan namanya Pak Pendeta. Kalau tahu dikasih jalan keluar, kenapa diizinkan lewat masalah? Kenapa enggak sekalian aja, enggak udah ada masalah? Enggak perlu ada masalah, jadi kita tenang-tenang aja. Tahu juga nanti menang juga. Saudara mikir gitu enggak? Mikir kayak gitu juga enggak? Kalau kau mikir begitu, dengar saya kasih tahu saudara.
itu kau yang kurang kerjaan. Saudara kasih, betul ya? Lalu kenapa Pak Pendeta coba jelasin? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah tapi dia juga yang tolong kita? Ini dengar, saya kasih tahu buat saudara, dengar baik. Ada banyak hal dalam hidup ini, saudara kasih, yang tidak bisa kau pahami dengan baik kalau kau hanya dengar orang bicara kepadamu. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kau ngerti kalau kau hanya lihat orang mengalaminya. Ada banyak hal dalam hidup ini yang hanya bisa kau pahami jika kau yang mengalaminya. Coba saya tanya buat saudara, siapa kira-kira orang yang lebih berani dan tegas berkata Allah itu penyembuh? Apakah orang yang kanker, orang yang melihat mujizat Tuhan kesembuhan kepada orang yang sedang sakit kanker, atau orang yang mendengar orang mengalami sakit kanker lalu disembuhkan oleh Tuhan, atau orang yang mengalami sakit kanker divonis mati, tidak mungkin sembuh, lalu mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dan dia sembuh? Kira-kira siapa yang lebih berani dengan tegas bilang Tuhan itu penyembuh? Saya percaya orang yang sakit kanker. Waktu orang bilang kanker enggak ada obatnya, dia bilang enggak, obatnya memang tidak ada, tapi kanker bisa sembuh kalau Tuhan mau sembuhkan. Betul. Hari ini saudara dengar, kalau kau mengalami pergumulan persoalan dalam hidup saudara, saudara dengar, itu bukan berarti Tuhan tinggalkan saudara. Tapi Tuhan sedang mau jelaskan sesuatu hal yang baru yang tidak pernah bisa kau pahami dengan akal pikiran. Makanya firman Tuhan bilang bersyukurlah dalam apa? Segala keadaan. Saudara tahu segala keadaan maksudnya apa? Waktu kau senang, tapi waktu kau susah juga. Waktu kau punya banyak berkat, tapi waktu kau berat hidupnya juga. Kenapa harus bersyukur? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu bersama dengan saudara. Dan pasti menuntun saudara kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Coba kasih kemuliaan dulu buat Tuhan kita luar biasa. Tuhan menyertai hidup saudara dan itu tidak main-main. Itu artinya engkau berada dalam penjagaannya dan pasti akan membawa engkau kepada kemuliaan yang luar biasa. Maka saudaraku terkasih, kau harus mengerti, seringkali rasa takut itu muncul, itu sebetulnya bukan karena besarnya persoalan. Bukan karena besarnya masalahmu, bukan sebetulnya. Tapi karena kau lupa ada Tuhan bersama dengan saudara. Kalau kau ingat dan percaya Tuhan ada bersama dengan saudara, saya yakin kau tidak takut pasti. Saya yakin kau akan tetap berani melangkah dengan mantap. Dan kau tahu penyertaan Allah akan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara ingat Yusuf? Waktu dia dihianati oleh kakak-kakaknya dan dibuat menderita oleh kakak-kakaknya. Saudara lihat firman Tuhan catat, Yusuf tidak pernah menunjukkan kekecewaan lewat kehidupannya. Betul? Dia nggak marah-marah, dia nggak maki-maki, dia nggak ngutuk-ngutuk, saudara kasih. Dan akhirnya saudara kasih, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi raja pangan sedunia. Saudara dengar, kalau saudara baca firman Tuhan dalam kitab Kejadian itu saudara kasih, tapi kita keluaran ya, Kejadian ya, saudara. Saudaraku terkasih, saudara akan lihat Yusuf bilang begini saudara kasih. Waktu dia ketemu dengan kakak-kakaknya, Yusuf bilang, kalian jangan takut, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Karena Tuhan yang mengutus aku kemari, bukan kalian. Kenapa Yusuf bisa berani berkata begitu? Karena Yusuf tahu, dimanapun dia berada, kalau Tuhan bersama dengan dia, dia akan tetap menerima kemenangan dalam hidupnya. Hari ini kita harus juga mengerti, kalau kau sadar dan percaya ada Tuhan selalu bersama dengan saudara, Tuhan akan tuntun saudara kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Jadi yang kedua saudara kasih, kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut? Karena Tuhan menyertai kita senantiasa. Yang ketiga dan terakhir saudara kasih. Terakhir saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang saudara kasih, betul ya? Supaya yang buta melihat saudara kasih toh. Jadi yang tadi udah mulai buta, udah mulai tunduk kepala, tutup mata, udah mulai hilang pendengaran dan penglihatan saudara kasih toh.
Begitu pendeta bilang terakhir, langsung dicelikkan. Saudara kasih lihat, kembali mendengar dengan baik. Saudara kasih. Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar. Saudara kasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa bawa 1 poin. Saudara ya. Yang terakhir saudara kasih. Kenapa kita nggak boleh dikuasai rasa takut? Yang terakhir firman Tuhan bilang 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan bilang begini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa katanya? Sebab ia yang memelihara kamu. Saudaraku terkasih, yang ketiga dengar firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, karena Tuhan yang memelihara kita, harusnya kita tidak takut. Jadi kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut? Yang ketiga, karena Tuhan pasti memelihara kehidupan orang yang percaya kepadanya. Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Kadangkala saudaraku terkasih, kita tidak meraih apa yang kita inginkan, tetapi perhatikan baik-baik. Kalau saudara perhatikan baik-baik, tetapi pemeliharaan Tuhan memberi kepastian bahwa kita tidak akan mengalami kekurangan. Saudara perhatikan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Mereka sering kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Betul? Tetapi pemeliharaan Tuhan membuat mereka tetap terlihat diberkati Tuhan luar biasa. Saudaraku terkasih dengar, kau nggak perlu kecewa kehilangan sesuatu yang kau anggap menguntungkan dalam hidup saudara. Karena apa yang menguntungkan dalam hidupmu, baik itu baik itu apa misalnya kerjaan, usaha, lalu kita dijahati oleh orang lain sehingga usaha kita hancur, lalu kita dijahati orang lain sehingga kita turun pangkat dalam pekerjaan, bahkan mungkin kita dipecat. Saudara dengar, kau nggak perlu kecewa, saudara. Kenapa? Karena kau hanya kehilangan fasilitasnya. Tetapi sumber dari berkat itu tetap memelihara hidup saudara. Dan kalau sumber berkat selalu bersama dengan saudara, mungkin hari ini kau tidak bekerja dengan pekerjaan yang kau anggap hebat sebelumnya. Tapi Tuhan janji, pemeliharaan Tuhan akan tetap membuat engkau menjadi pribadi yang diberkati luar biasa. Banyak kita lihat orang saudara kasih yang memiliki kesaksian, dia dipecat, tapi setelah dipecat, saudara kasih dia nangis, memang namanya juga dipecat, saudara kasih. Ada di sini yang dipecat ketawa? Ada? Nggak ada. Semua orang kalau dipecat sedih pasti, betul. Tapi perhatikan baik-baik, justru setelah dia dipecat, saudara kasih, dia jadi pengusaha karena dia buka usaha baru. Dan setelah dia pengusaha, jadi punya usaha besar. Saya yakin dalam hatinya pasti bilang begini, untung waktu itu dipecat, saudara kasih. Karena kalau dia tidak dipecat, dia tidak bisa jadi pengusaha, betul. Saudaraku terkasih, selama kau percaya pemeliharaan Allah tidak pernah meninggalkan saudara, kau nggak perlu takut kehilangan apapun dalam hidup. Karena semua yang hilang daripadamu hanya alat untuk menyampaikan berkat itu kepadamu. Tapi sumbernya tidak pernah meninggalkan saudara. Ini yang membuat saudaraku terkasih, Daud terlalu kuat untuk bisa dikalahkan oleh apapun, untuk bisa dikalahkan oleh musuhnya. Karena dia percaya kalau Tuhan yang memelihara hidupnya, apapun tidak pernah menghilangkan dia dari berkat Tuhan. Menjauhkan dia dari berkat Tuhan. Tidak ada, saudara. Makanya firman Tuhan bilang begini, Mazmur 23 ini luar biasa. Coba saudara lihat, Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan apa katanya? Daud bilang kalau Tuhan jadi gembala dalam hidupnya, dia tidak akan kekurangan apapun. Selama Tuhan jadi gembala dalam hidupmu, saudara dengar, kau tidak akan pernah kehilangan apapun. Kau tidak pernah kekurangan apapun. Karena Tuhan jamin kau tidak akan kekurangan. Lalu dia berkata, saudara aku terkasih, sekalipun aku berjalan dalam apa katanya? Orang yang dalam pemeliharaan Allah ternyata juga punya kesempatan atau kemungkinan untuk berjalan dalam lembah kegelaman. Kalau kau berpikir setelah bertuhan, kalau kau nggak punya masalah, itu kau salah pikir. Dan kau akan stres dengan pikiranmu yang begitu. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah, betul? Ada di antara saudara yang, saya dari lahir Pak Pendeta tidak pernah punya masalah. Saya senyum terus. Mungkin gila kau, saudara kasih, betul ya? Mana ada orang senyum dari lahir, saudara kasih? Orang lahir saja sudah nangis, betul tidak, saudara kasih? Saudaraku terkasih, semua orang punya masalah. Jangan saudara pikir karena saya besar begini, lalu Pak Pendeta kayaknya nggak ada masalah. Justru saya kalau tambah besar, tambah banyak masalah artinya, saudara kasih. Karena saya kalau punya masalah, larinya makan, saudara kasih.
Jadi kalau kau mau ngajak saya konseling, harus di restoran, sudah kasih, betul ya? Jadi kau cerita saya makan, sudah kasih, toh? Supaya saya bisa mikir, sudah kasih. Jadi saya kalau punya masalah larinya makan. Jadi kalau tambah banyak masalah, tambah banyak makan, tambah besar, sudah kasih. Jadi kalau kau lihat saya tambah besar, kayak Pak Pendeta tambah besar, itu artinya banyak pergumulan, sudah kasih ya. Kalau saya agak langsingan dikit, lagi kurang pergumulannya, sudah kasih. Saudaraku terkasih, tidak ada orang pun tidak punya masalah. Kalau kau pengen gak punya masalah, sudah dengar kau salah tempat, bukan di dunia. Cuman satu tempat firman Tuhan bilang yang tidak punya masalah. Sudah tahu mana? Sorga. Hanya di situ yang tidak ada masalah. Jadi kalau kau nggak punya masalah, nanti malam kau doa bilang sama Tuhan, Tuhan jemputlah aku. Tapi kau jangan begitu sakit, jangan langsung, minta berobat, jangan, saudara. Kan udah mau dijemput, saudara. Saudaraku terkasih, tapi kalau hari ini kau punya masalah, saudara dengar, itu wajar. Kita tinggal di dunia yang firman Tuhan bilang semakin hari semakin jahat. Lalu kau dituntut Tuhan semakin hari semakin baik. Itu bertolak belakang. Yang nama bertolak belakang itu masalah namanya. Jadi kalau hari ini kau punya masalah, tidak apa-apa. Yang penting pemeliharaan Allah tidak meninggalkan saudara. Amin. Coba saudara lihat firman Tuhan ayat 5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan orang percaya pada Tuhan juga bisa dimusuhin orang lain. Ada lawannya. Banyak lawannya juga. Tapi Tuhan janji di depan lawan-lawanmu, pemeliharaan Allah akan terlihat karena kau tetap makan kenyang. Jadi hari ini saudara dengar, orang percaya bisa mengalami masalah yang berat. Kalau hari ini kau punya masalah yang berat, jangan kau merasa kau orang paling berdosa di dunia. Tidak, sudah kasih. Bahkan banyak orang yang dosanya banyak malah senang kelihatannya hidupnya, betul? Sudah jangan merasa begitu, kau salah mikir, sudah kasih. Orang percaya juga bisa ditipu dan disakiti oleh orang lain. Saya punya travel, saudara kasih. Namanya Impian Tour Travel. Kalau saudara lihat Impian Tour Travel di media sosial, itu punya saya, saudara. Saya nggak pernah kepikiran pengen punya travel. Lo nggak pernah kepikiran tapi bikin, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, saya bikin travel karena saya ditipu orang, saudara. Saya sering bawa orang ke Holy Land, saudara kasih. Saya pernah satu kali ikut satu travel, saudara kasih. Masuk Mesir, ternyata travelnya belum bayar, saudara. Lalu peserta disuruh kumpul $500 satu orang. Saudaraku terkasih, waktu itu saudara kasih, saya pergi dengan coki stohang. Lalu saudara terkasih, karena yang kita bawa kan banyak juga opung-opung, oma-oma yang berangkat diberangkatkan anaknya. Jadi mereka nggak punya uang, saudara kasih. Kami kumpul-kumpul uang. Waktu itu saya kasih $1.000, coki 3.000 karena dia artis, saudara kasih, betul ya. Saya kan pendeta, nggak banyak uangnya, dia banyak, saudara kasih. Jadi dia kasih 3.000, saya kasih 1.000, saudara kasih. Itu tipu pertama. Setelah dari situ saya pikir saya nggak mau lagi bawa orang ke Holy Land karena ternyata bisa ditipu juga pendeta, saudara kasih, betul ya. Akhirnya saya lama nggak pergi, saudara kasih, tapi lama kelamaan banyak orang bilang, Pak Pendeta pergilah, kita pergi bareng Pak Pendeta lah. Kalau Pak Pendeta pergi, kami mau pergi. Saya pikir dalam hati jangan gara-gara saya orang jadi nggak pergi, saudara kasih. Akhirnya saya pikir, oke, saya cari travel lain. Bukan travel yang pertama, kalau travel yang pertama saya lebih bodoh dari keledai, saudara kasih, betul ya. Karena firman Tuhan bilang keledai saja nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali, betul. Saya cari travel lain, ketemu satu travel luar biasa. Ini kalau ngomong travel firman Tuhan semuanya, saudara kasih. Kalah saya pendeta, saudara kasih, betul. Dalam hati saya ini benar nih travel, saudara kasih. Akhirnya saya berangkat dengan travel itu, bawa peserta, saudara kasih. Sampai di Jordan, saudara kasih, rupanya dia juga belum bayar. Dan kali ini nggak kira-kira. Kalau kemarin cuma $1.000, kali ini saya hilang 275 juta. Sampai sekarang belum balik uangnya, saudara kasih. Saya pikir dalam hati kalau begini terus habis uang saya untuk travel-travel terus, saudara kasih, betul ya. Baru mau bertobat, kena lagi, saudara kasih. Ini benar apa enggak sih, saudara kasih ya? Akhirnya saya pikir tadinya, saudara kasih, saya nggak mau lagi, saudara kasih. Bawa orang begitu karena tanggung jawabnya besar, saudara kasih. Saya pendeta, saudara. Saya nggak sampai hati lihat orang. Waktu kejadian seperti begitu, saya bisa aja pulang. Saya punya uang, ongkos paling 10 juta, saudara kasih, sekali jalan, betul lah. Pulang ke ini. Tapi bagaimana dengan orang yang saya bawa? Di mana hati pendetanya saya? Akhirnya ya sudahlah, kita keluarin uang, saudara kasih. Akhirnya kami masuk, setelah itu saya pikir tidak mau pergi lagi, saudara kasih. Tapi banyak yang bilang, Pak Pendeta mau kapan perginya? Kalau Pak Pendeta pergi kami ikut, saudara kasih, betul ya. Kalau dengan yang lain kami belum kenal Pak Pendeta, kalau sama Pak Pendeta kita kenal. Akhirnya saudara kasih, saya pikir dalam hati, aduh bagaimana ini, saudara kasih. Akhirnya diskusi sama teman-teman bilang, udahlah Pak Pendeta bikin travel aja. Tapi nggak usah ngoyo, kalau ada orang berangkat, kalau nggak usah, saudara kasih. Saya pikir, betul juga, saudara kasih, betul ya. Akhirnya saudara kasih kita berangkat, saudara kasih. Kita sudah 5 kali berangkat, kemarin saya baru pulang juga travel yang sama. Dan karena travel saya pastikan saya tidak ditipu lagi, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang saya maksud adalah, saudara dengar, orang percaya juga bisa ditipu orang lain.
Justru ketika kita jadi orang yang tulus, sering ditipu orang justru, saudara. Karena resiko dari sebuah ketulusan adalah ditipu orang. Jadi kalau kau tulus pasti ditipu orang. Karena orang tulus yang paling gampang ditipu, saudara kasih. Tapi kau jangan khawatir, jangan gara-gara gitu kau bilang, oh kalau gitu kita nggak usah tulus lagi. Enggak, berkat orang tulus tidak hilang karena ditipu orang. Tuhan kembalikan. Saya hilang 275 juta. Coba saudara lihat saya sekarang. Kira-kira saya cocok nggak orang susah, saudara kasih? Kalau sampai ada bilang cocok apa enggak, itu katarak kau pasti, saudara kasih, betul ya? Besar begini dibilang orang susah. Saya tetap diberkati Tuhan. Dan itu sudah berlalu 3 tahun lalu. Dan saya pikir semua sudah stabil, saudara kasih. Saudara, pemeliharaan Allah menjamin engkau tidak akan kekurangan dalam hidup saudara. Amin. Orang percaya bisa dimusuhi oleh orang lain. Tapi kau nggak usah khawatir. Di depan para lawanmu, Tuhan sediakan hidangan bagi saudara. Tuhan berkati engkau dengan luar biasa. Boleh tampilin nggak ayat 2? Coba tampilin. Mazmur 23 ayat 2. Ini luar biasa. Saya lupa catat. Tapi ini luar biasa. Supaya kau percaya. Kalau Tuhan yang menyertai dan memelihara, kau tidak akan kekurangan. Bahkan berlimpah. Coba selanjutnya. Coba lihat nih. Ayat 2. Ia membaringkan aku di mana katanya? Di padang yang berumput. Coba saya tanya buat saudara. Saudaraku terkasih, ini kan bicara tentang gembala dan domba. Menurut saudara, bagi domba, padang rumput itu apa? Padang rumput itu apa? Rumput apa? Makanan. Betul tidak? Saudara dengar, Tuhan mau jelasin sesuatu hal yang luar biasa buat saudara. Banyak orang ribut dengan makanannya. Banyak orang berantem hanya karena makanan. Hanya karena bagian perut, bagian tengah, kampung tengah kata orang. Betul toh? Saudara dengar, kalau kau percaya sama Tuhan, kau bukan cuma dapat makanan yang kau cari dalam hidup saudara. Tuhan baringkan engkau di atas apa yang kau cari dalam hidupmu. Hari ini jangan takut, jalan saja. Kalau kau melangkah, kau berani percaya pada rancangan Tuhan, kau berani percaya pada penyertaan Allah, dan kau berani percaya pada pemeliharaan Tuhan. Sudah dengar, saya kasih tahu buat saudara, firman Tuhan bilang, Tuhan yang jamin engkau tidak akan kekurangan. Amin. Coba lihat kiri kanan bilang, jangan takut. Haleluya. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih.